2005 ini, Victory, Jurnas Victory, peringkat 5, pertama kali ikut ke Jurnas ini. Nah ini juara daerah, ini Porkap ini, Porkap Sleman juara 1, Porkap Sleman. Ini sertifikatnya. Nah ini di bawah ini untuk, nah ini persiapan Porkap, persiapan Porda ini. Nah, ini di klinik fisik dan kebugaran UNJ. Nah ini tricepnya nih. Nah, masih ada lagi nih. Ini awal muasal nih, kejuaraan antar klub. Ya ini kalah sama Marsam. Ini Marsam sekarang jadi pengusaha impor alat fitness nih di Makassar, di Pacu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi atau Ahad tanggal 7 September 2025. Kegabutan saya kalau hari Ahad itu ya, karena tidak ada kegiatan mengajar anak-anak, maka saya buat tutorial ya, bagi ilmu-ilmu yang bermanfaat lah. Ini akan saya bagikan beberapa tips ya untuk berolahraga, menjaga kebugaran bagi khususon ya, mereka-mereka yang sibuk sekali atau selalu berkata tidak ada waktu. Walaupun sebenarnya kalau guru saya akhirnya mengatakan ya memang tidak ada waktu, yang ada adalah luangkan waktu untuk olahraga. Kalau selalu berpikir tidak ada waktu, mindsetnya nggak akan maju, jadi tidak ada kemauan untuk berolahraga ya. Berolahraga itu penting sampai akhir hayat hidup, selain daripada ilmuwan keilmuan yang kita miliki. Jadi yang akan menemani kita sampai sepanjang hidup itu ya berolahraga dan kesehatan, itu yang berguna dan bermanfaat. Kali ini saya akan bagikan tips berlatih menjaga kebugaran dengan alat yang sangat sederhana ya, yang bisa Anda miliki. Itu berupa, ini namanya dumbbell ya, jadi jangan salah. Ini dumbbell ya, yang sudah modern. Nah, 5 kilo, 3 kilo, 2 kilo ya, dan harganya sangat terjangkau. Kemudian saya akan pakai ya, stick bar yang ukurannya 120 cm. Nah, bagaimana nanti melatihnya, nanti akan saya tunjukkan tips-tipsnya. Bisa Anda lakukan di ruangan 2x2 ya, 3x3 jika Anda memang tidak ada waktu, tadi saya bilang, ke tempat fitness ya. Semuanya ada plus minusnya. Jadi saya sudah berpengalaman, expert di bidang ini sejak tahun 2000 ya. Faedahnya kalau kita ke gym bagaimana, kalau kita latihan sendiri kekurangannya bagaimana gitu ya. Kalau ke gym ya salah satunya kita bisa bertemu banyak teman, bersosialisasi, ngobrol ya, cerita-cerita lah macam lah, kita punya banyak kenalan baru gitu ya. Nah, cuma kadang kan faktor biaya, faktor waktu, tempatnya jauh kan gitu, sehingga kalau kita di rumah kita bisa melatih. Tapi nanti juga ada kendalanya kalau kita masih mindsetnya nggak mindset positif ya, nggak ada temen lah, sendiri ya, males lah gitu ya, karena sudah tersedia. Bahkan saya pribadi pun begitu, alat-alat di sini banyak, tapi saya justru malah lebih senang keluar gitu untuk bertemu dengan teman-teman, bersosialis ya. Ingat, prinsip dalam berolahraga itu ada 3 faktor ya. Pertama, lakukanlah pemanasan ya, sampai suhu tubuh kita naik 1 derajat daripada suhu normal manusia umumnya, yaitu 36 derajat. Kemudian lakukan latihan inti. Latihan intinya mau apa? Lebih baik adalah gabungan antara latihan beban dengan latihan kardio, jantung dan paru. Latihan beban sudah banyak sekali sekarang untuk yang menyampaikan ya, daripada 15 tahun yang lalu
masih terus pro dan kontra gitu ya. Apakah latihan beban atau kardio yang lebih baik gitu. Nah, karena kombinasi keduanya, latihan beban untuk melatih ototnya. Karena otot ini memiliki bobot ya, kalau normal ya itu sepertiga daripada 2/3 bagian. Yang 4 terberat itu adalah komponen tulang dalam tubuh kita. Nah, otot ini kan skeletal muscle, berfungsi untuk menegakkan tulang ya, menopang, menjaga agar supaya tulang kita tidak bergeser atau membungkuk atau bergerak kemana-mana. Ibarat tali layangan gitu, otot ini untuk memperkokoh posisi daripada tulang. Nah, khususnya ini buat teman-teman yang melihat orang tua itu kok bongkok gitu ya, itu karena otot bagian punggung belakangnya tidak pernah terlatih. Kemudian seringkali orang sekarang membahas kenapa kalau kepleset di kamar mandi itu banyak orang terus meninggal. Sebenarnya ya jangan ngomongin takdirnya dulu, itu sudah takdir. Bukan, karena ya orang-orang tua zaman kita dulu atau yang tua sekarang itu otot pahanya itu tidak pernah terlatih. Saya sering ya mau terpleset gitu di kamar mandi ya berapa kali gitu. Tapi alhamdulillah karena refleks otot kaki saya itu kuat, ini mampu menahan. Nah, jadi bayangkan kalau orang yang tidak pernah olahraga, tidak pernah melatih bagian pahanya dengan latihan-latihan paha itu ya, squat, squat ya, leg extension, leg curl ya, lunges dan macam-macam. Sehingga ketika dia terpleset ya, kaget, otomatis jatuhlah ke belakang. Nah, jatuhnya itu ya, apakah kepalanya duluan ataukah pantatnya duluan, itu yang kita tidak bisa mengetahui. Tahu-tahu beritanya sudah meninggal gitu aja, atau paling tidak stroke gitu ya, pendarahan di otak. Nah, mari kita jaga tubuh kita, karunia Tuhan yang Maha Esa ya, yang Maha Pencipta yang luar biasa ya, belum ada satu manusia yang mampu menciptakan tubuh seluar biasa manusia ini ya, yang anugerah yang sangat luar biasa, yang harus kita upayakan. Saya bilang wajib kita upayakan untuk dijaga kesehatan. Jadi sering saya menyindir itu, jangan kalau kesehatan itu insya Allah sehat. Ya, kalau insya Allah nanti kapan-kapan ya, harus diupayakan. Mari saksikan. Kebetulan di sini alhamdulillah ya, tempat saya SBI ini sudah memiliki treadmill ya, sederhana, alhamdulillah, syukur. Dan treadmill ini sumbangan. Saya katakan sumbangan ya. Saya nggak mau pakai istilah-istilah yang privasi gitu, yang sekarang lagi berkembang gitu ya. Ini sumbangan, saya katakan begitu, dari Ibu Mulyandari Mulyono. Itu adalah kakak kandung dari sahabat karib saya waktu SMA dan di karate, almarhum, Al-Fatihah untuk almarhum Indrawan Mulyo Putro ya, menyumbangkan treadmill karena di rumahnya nggak kepake, daripada nggak kepake, dan agar supaya saya tetap ingat almarhum dan kakaknya yang sekarang berada di Temanggung. Matur nuwun Mbak Dari atas sumbangannya, semoga menjadi amal kebaikan dan membuka pintu rezeki bagi kita semua. Mari kita saksikan, karena ada treadmill, saya akan pemanasannya pakai treadmill. Walaupun kita bisa dengan pemanasan, koordinasi dengan tubuh kita sendiri. Nanti kali ini saya akan makan dengan treadmill 10 menit ya, 10 menit sampai dengan 15 menit. Mari kita saksikan. Oke. Nah, jalan. Untuk mesin treadmill ini ya, ini memiliki banyak sekali speknya banyak. Ini speknya ya untuk rumahan ya, spek untuk rumahan. Kalau harga barunya ya ini sekitar 5 juta atau 7 juta. Kenapa ada treadmill yang harganya cukup tinggi? Bahkan ada treadmill yang harganya bisa dapat satu capai sekitar 250 juta. Jadi waktu saya dulu bekerja di Hotel Tentrem, di Fitnessan Hotel Tentrem Jalan Kawasan, treadmillnya satu treadmill saya tahu betul speknya itu harganya 256 juta. Perbedaannya itu memang di spek kemampuan
daya tahan untuk bebannya, ya. Kemudian dinamonya, komputerisasinya, sistemnya. Ya, kalau ini treadmill ini maksimal penggunaannya itu hanya 15 menit, ya, karena dinamonya kecil, sehingga kalau lebih dari 15 menit panas ini dinamonya, ya. Dinamo bebannya pun hanya maksimal 75 kilo. Nah, alhamdulillah berat badan saya saat ini 75. Ya, ngomong-ngomong soal berat badan, kadang kan banyak orang yang ingin berat badan ideal. Nah, rumusnya itu biasanya rumus umumnya itu tinggi badan dikurangi berat badan, kemudian hasilnya dikurangi lagi 10%. Itu tidak berlaku bagi mereka-mereka yang menggeluti dunia binaraga atau mereka yang melatih ototnya. Karena rumus berat badan yang seperti itu tidak memperhatikan massa otot, jadi hanya pada tinggi badan dan berat badannya saja. Karena berat badan tubuh manusia itu kan komponennya ada 3, di tulang, air, otot, dan lemak. Nah, yang mesti kita lakukan adalah bagaimana meningkatkan massa otot, menurunkan kadar lemak, kemudian kadar air dalam tubuh tetap 70-75%. Tulang bisa mengalami pertumbuhan ketika masih usia 0 sampai 25 tahun untuk perempuan, ya, 27 tahun untuk pria. Nah, ini tulang, kepadatan tulang, ya, persendian antar tulang itu. Nah, untuk massa otot saya berat badan ini 75. Jadi kalau orang awam dengan tinggi saya hanya 166 ini, terus kalau saya isi data berat badan 75 kg gitu ya. Itu kalau belum melihat tampilan fisik itu, pasti orang akan mengira, wah ini obesitas ini, karena tingginya hanya 166, beratnya melebihi 10 kilo, dari 166 dikurangi 100, berarti kan 66 ya, ini kan 75. Nah, ketika sudah melihat fisiknya, wah ini gemuknya gemuk otot, ini beda. Nah, ini yang mesti kita jaga. Jadi meningkatkan massa otot dan menurunkan kadar lemak. Konsepnya itu sudah bukan lagi weight loss, ya, sudah bukan lagi weight loss, jadi menurunkan berat badan, ya. Jadi sebenarnya adalah konsepnya adalah menurunkan kadar lemak, fat loss, ya. Kalau weight loss itu kemungkinan yang terjadi seperti yang sekarang sudah banyak lah ya omongan soal itu. Kalau tahun 2000 saya dulu menggeluti bidang ini, masih pada banyak yang heran tentang ilmu-ilmu ini, masih dalam tahap pembelajaran semua, dan sekarang juga terus harus belajar terus. Kalau weight loss tadi itu bisa saja nanti kadar airnya yang turun, ya, bisa saja massa ototnya yang turun, ya, bisa juga lemaknya turun, bisa juga lemaknya tetap, ya. Terlebih kalau kita pakai apa ya, suplemen yang sering diiklankan, yang menurut saya juga kurang mengedukasi gitu. Jadi suplemen A tanpa harus latihan berat, tanpa harus olahraga berat, dengan paket harga sekian turun berat badan 10-15 kilo dalam 1 bulan, itu tidak sehat, ya, tidak sehat. Karena dalam teori olahraga, ini dosen-dosen olahraga sudah sering menyampaikan bahwa yang normal, yang sehat dalam menaikkan maupun menurunkan berat badan, ya, dalam waktu 1 bulan itu ya 3 kilo, itu yang sehat. 3 kilo dalam 1 bulan. Itu pun harus dengan konsisten dalam berlatihnya seminggu 3 kali, 4 kali, 5 kali gitu ya. Oke, di pause dulu. Oke, setelah kita melakukan pemanasan 10 menit pakai treadmill, kita mulai melakukan latihan ban untuk melatih otot. Ini ada, tadi saya sudah jelaskan, ada stick bar, ada dumbbell.
lakukan latihan otot besar terlebih dahulu. Otot dulu beristirahat gitu. Tapi ya nggak apa-apa kalau mau melatih otot kecil, maksudnya otot besar itu otot-otot yang memiliki penampang permukaan besar. Ini kita akan melatih, saya kasih tips untuk melatih otot paha. Karena tadi saya menyinggung supaya kita bisa terjaga kalau kepleset atau apa di kamar mandi ya. Untuk kita yang pemula, tekniknya dulu ya, ringan, agak dari samping sini. Ya, pakai beban tubuh sendiri dulu saja, nggak usah memaksa ingin beban berat. Latihan kaki atau paha ini cukup memacu detak jantung lebih cepat ya, sehingga kalau langsung berat nanti malahnya jatuh-jatuhnya malah pusing, kelingan, ya, oksigennya yang kembali ke otak terlambat sehingga jadi malah pingsan ya. Saya latih tangannya di depan seperti ini ya. Kita turunkan pantatnya lebih dahulu ya. Ini lutut dan ujung kaki ya mesti sama, mesti satu garis ya. Tulang belakang sampai sini usahakan untuk tegak, jadi jangan membungkuk begini nah, gerakan yang kurang tepat seperti ini. Seringkali saya lihat di gym itu ya, lakukan repetisinya moderat aja 12 sampai 15. Dan ingat saat turun tarik nafas ya, naik buang nafas. 1, tarik nafas, buang nafas. Atau inhale, exhale untuk mengisi oksigennya. Tarik nafas, buang nafas. Apakah boleh jika hanya setengah? Boleh, tidak masalah. Ya, apa-apa. Yang namanya half stop ya, itu setengah. Tidak apa-apa. Apakah boleh full sampai ke bawah? Boleh. Ini untuk melatih bagian hips, tulang ekor. Buang nafas. Otot yang kena, otot quadriceps bagian depan, otot hamstring atau paha bagian belakang, otot gluteusnya, ya, bokongnya, ya. Kalau sudah cukup terlatih, terbiasa seperti ini, boleh, ya, kasih pakai beban tambahan. Beban tambahannya, kalau mau pakai stick bar seperti ini boleh, ya, ambil stick barnya, ini ringan cuma 8 kilo ini ya, dan kita boleh taruh di tengkuk belakang sini. Nah, ingat jangan di bagian cervical nomor 7 ya, tulang belakang ruas, tulang belakang leher jangan ditaruh di yang sini, tapi turun sedikit sehingga dia akan satu garis dengan otot trapezius kita atau otot punuk ya, jangan di sini. Ini namanya menekan bagian persendian cervix nomor 7 C7 di tulang belakang bagian leher ya, dari C1 sampai C7 ini ya, di sini. Kemudian kita lakukan di samping kan ya, di samping kelihatan. Oke, kaki saya selebar sedikit lebih lebar dari pinggul saya, jangan terlalu sempit, jangan juga terlalu lebar. Boleh juga telapak kakinya seperti ini, nafas tidak masalah ya. Saya lebih suka yang seperti ini. Oke, turun, tarik nafas, buang nafas. 1, turun, tarik nafas, buang nafas. 2, turun, tarik nafas, buang nafas. 3, turun, tarik nafas, buang nafas. 4, lagi, tarik nafas, buang nafas. Ya, 5 sampai 12 atau 15 repetisi. Atau bisa juga ini ditaruh di depan seperti ini. Nah, bahu kita taruh depan seperti ini ya. Kita lakukan sama gerakannya. Turun, tarik nafas, buang nafas. Turun, tarik nafas, buang nafas. Turun, tarik nafas, buang nafas. Oke,
atau kita mau taruh ini di bawah, kita lakukan sumo squat, kakinya lebar. Kalau di karate ini namanya shikodachi, ya, bebannya di sini, ya. Ini lebih fokus konsentrasinya ke pantat, ya. Turun, turun, tarik nafas. Yang terpenting adalah tulang belakang kita tetap tegak. Tahan, turun, turun. Oke, dengan alat ini tadi kita sudah melakukan 3 jenis latihan. Jadi kalau setiap latihan tadi kita lakukan 4 set, jadi kita sudah melakukan volume setnya sudah 4 kali 3 jenis latihan, yaitu 12 set. Sudah cukup ya untuk Anda yang sibuk sekali atau Anda yang belum pernah berlatih beban, masih pemula gitu ya. Bisa juga squat tadi kita gunakan dumbbell. Ya, dumbbell. Ini ada 5, saya pilih yang ringan aja ya. Ya. Bisa dumbbellnya kita taruh di samping. Sama seperti tadi untuk penambah beban, ya turun. Lututnya jangan sampai maju, ya. Ini turun. Turun. Ya. Tips squat ya, beberapa jenis squat. Atau nanti kita taruh dumbbellnya ini di tengah. Seperti ini. Kakinya agak lebar. Ya, bisa juga tadi dumbbell di tengah, posisi kakinya sumo. Ya, sumo squat atau shikodachi. Pelan tarik nafas. Buang. Pelan tarik nafas. Buang. Pelan tarik nafas. Buang. Ya. Kemudian yang saya ketahui bisa juga dumbbellnya taruh seperti ini. Ya, 2 dumbbell taruh samping kanan kiri. Ya. Ini fokus ke kaki dulu ya. Variasinya nanti banyak. Turun. Dumbbellnya boleh berapa kilogram? Saya mampunya 1 kilo. Coach, enggak apa-apa. Yo. Tarik nafas. Buang nafas. Inhale. Exhale. Inhale. Exhale. Bisa juga dumbbellnya kalau mau kita pilih agak berat, yang 5 kilo gitu, atau pakai kettlebell juga bisa, kita taruh di tengah sini. Ya. Turun, 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 tarik nafas, tahan dikit sebentar 1 detik, buang. Turunnya pelan, negatif, positif. Negatif, positif. Negatif pelan, positif. Oke, seperti itu. Ya, itu beberapa tips melatih bagian otot paha, mengencangkan otot paha depan, paha belakang, juga termasuk bokong, ya, khususnya bagi para kaum hawa, ya, atau yang sudah mamak nih ya, makin membesar, bahwasanya bagian pantat kita ini merupakan tempat kantung untuk penyimpanan lemak, sehingga makin membesar, makin besar, makin besar. Jadi latihan-latihan untuk melatih otot paha depan, paha belakang, dan pantat
tipsnya sementara sampai di sini dulu. Kemudian kita akhiri. Tadi kalau berarti jumlahnya sudah lebih dari 6 jenis latihan ya. Jadi kalau 6 jenis latihan tadi, kalau setiap jenis latihan itu 4 set, maka totalnya volume setnya adalah 24 atau maksimal 30. Jadi dalam satu sesi latihan kalau kita serius melakukannya ya 24 sampai 30 set, itu waktunya antara 1 jam sampai 1 jam 15 menit dengan resting ya, restnya setiap setnya itu 2 menit sampai 3 menit. Nah ini yang perlu diperhatikan. Jadi dalam prinsip berolahraga itu dosis latihan tidak boleh lebih dari 90 menit dalam satu sesi berlatih ya. Atau bahkan ada latihan itu hanya 30 menit tapi high intensity training. Nah, pola-pola itu banyak lah, nanti di lain waktu, lain kesempatan saya kasih tipsnya. Kemudian terakhir, katakanlah bahwa latihan ini sudah 24 set, ototnya sudah terbakar. Ingat, latihan otot itu membakar gula darah, glikogen kita. Glikogen, sumber energinya dari karbohidrat yang tercerna oleh tubuh, kemudian menjadi gula otot, namanya glikogen. Jadi latihan yang paling tepat, olahraga yang paling tepat, gimana Anda yang penderita diabetes ini ya, lakukan latihan beban. Ini akan menurunkan kadar gula. Serius, ya. Memang pertama kali Anda mesti malas atau sakit-sakit badannya, tapi terus lakukan. Tentunya dengan nutrisi yang tetap dijaga ya. Nutrisi, karbohidratnya, asupannya, kemudian proteinnya, lemaknya, vitaminnya, minumannya tetap terjaga. Dan kita akhiri dengan treadmill lagi, ya, kardio lagi. Kita lakukan kardionya di akhir itu. Jadi ketika kondisi glikogen kita sedang menipis, dalam teorinya itu kalau kita melakukan aktivitas kardio ya yang membutuhkan oksigen, nanti tenaganya dari mana? Tenaganya akan dari lemak yang ada dalam tubuh kita. Cukup jalan. Nah, cukup dengan jalan. Ya, kira-kira dengan speednya cukup 5,0 gitu ya selama minimal 10 menit ya, 5 menit. Atau kalau kita mau jogging atau kita mau variasi jalan, terus jogging, berhenti dulu, jalan, boleh silakan. Jadi yang penting adalah kegiatannya jadi aerobik. Ada dari kata aero, udara. Jadi membutuhkan oksigen dalam aktivitasnya. Namanya aerobik. Kalau aerobik dilakukan bersama-sama dalam suatu tempat, kemudian diiringi oleh musik, itu namanya senam aerobik. Di sini sedikit ilmu yang bisa saya berikan, ya, dimana saya juga masih banyak belajar. Di usia saya sudah 47 tahun dengan pengalaman di bidang olahraga, walaupun saya bukan alumni olahraga, saya lebih praktisi ya di bidang ini. Ya, sudah hampir, ya sudah kecil lah saya senang olahraga ya. Ya, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, jaya.